saya Rizky Martina Rahmawati dengan NIM 225221109. Saya di sini akan membahas mengenai kesenjangan sosial dan kemiskinan di Indonesia. Langsung saja simak video berikutnya. Oke, ketika sedang membahas kesenjangan sosial dan kemiskinan, tentunya kita sudah tidak asing dengan dua masalah ini ya. Jadi, kesenjangan sosial dan kemiskinan itu adalah dua masalah yang terkait erat dan berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Kesenjangan sosial ialah perbedaan jarak ekonomi antara satu kelompok dengan kelompok lainnya yang dapat menyebabkan ketimpangan dalam akses terhadap sumber daya ekonomi. Sementara itu, kemiskinan adalah suatu keadaan di mana seseorang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya dalam aspek pangan, sandang, papan, pakaian, tempat tinggal, dan pendidikan. Kesenjangan sosial sering disebut sebagai ketimpangan sosial karena adanya ketidakseimbangan masyarakat sehingga terlihat perbedaan yang sangat mencolok, baik dari kekayaan, pendapatan, dan juga ekonomi. Nah, hal tersebut dikarenakan kurangnya lapangan pekerjaan di Indonesia, sehingga pada akhirnya banyak sekali tenaga kerja yang tidak terpakai atau dalam artian pengangguran. Nah, pengangguran ini menjadi salah satu faktor meningkatnya kemiskinan di Indonesia ini. Selain dari faktor pengangguran, faktor-faktor lain juga dapat menyebabkan kesenjangan sosial dan kemiskinan, seperti perbedaan sumber daya alam atau SDA. Indonesia merupakan negara yang luas dan memiliki sumber daya yang berbeda di setiap wilayahnya. Nah, dengan adanya perbedaan tersebut menjadikan kesenjangan sosial dan ekonomi. Yang kedua adanya pembangunan yang tidak merata. Nah, dengan adanya pembangunan yang tidak merata ini dapat memperlebar kesenjangan sosial dan ekonomi. Seperti bisa kita lihat pada pembangunan infrastruktur di desa dan pembangunan infrastruktur di perkotaan. Kemudian yang ketiga, kurangnya lapangan pekerjaan. Nah, saking sedikitnya lapangan pekerjaan turut meningkatkan jumlah pengangguran di sebuah negara. Nah, penyebab pengangguran itu diakibatkan karena rendahnya kualitas sumber daya dari manusia, kemudian kurangnya jumlah lapangan pekerjaan, dan semakin meningkatnya angkatan kerja, serta masyarakat yang belum memiliki nyali berani untuk membuat lapangan pekerjaan sendiri. Selain itu, ada juga dampak kesenjangan sosial dan kemiskinan di Indonesia. Yang pertama, tingginya kasus kejahatan. Kesenjangan sosial juga akan berdampak pada tingginya kasus kriminal ataupun kejahatan. Pengangguran dan kemiskinan dapat menjadi pemicu stres dan depresi yang melahirkan kasus-kasus kejahatan seperti perampokan, pencurian, pemerkosaan, hingga pembunuhan. Nah, apabila kasus-kasus tersebut dibiarkan, maka akan menjadi pengaruh kenyamanan bagi masyarakat. Selanjutnya, yang kedua ada kualitas sumber daya manusia. Kesenjangan sosial dapat mengakibatkan kesenjangan kualitas sumber daya manusia seperti pendidikan dan kesehatan. Kemudian adanya kecemburuan sosial terhadap kelompok lain. Nah, kesenjangan sosial itu juga dapat menimbulkan rasa cemburu sosial antara kelompok masyarakat. Contohnya seperti kelompok masyarakat miskin merasa cemburu ketika melihat kelompok masyarakat lain bisa memenuhi segala kebutuhannya. Kesenjangan sosial merupakan fenomena yang sudah tidak asing lagi bagi kita untuk dilihat, apalagi di negara Indonesia. Banyak berita di luar sana yang meliput tentang kesenjangan sosial di Indonesia, dan juga sering sekali mereka memperlihatkan bagaimana kehidupan orang yang berkecukupan atau kaya dengan kehidupan orang yang kurang beruntung, bisa dibilang miskin. Nah, dapat kita lihat juga secara langsung bahwa kehidupan kedua kasta ini sangat berbanding terbalik 180 derajat. Nah, dari data ini menunjukkan bahwa presentasi penduduk miskin pada Maret 2023 sebesar 9,36% menurun 0,21% poin terhadap bulan September 2022 dan menurun 0,18% poin terhadap Maret 2022. Kemudian, jumlah penduduk miskin pada
bulan Maret 2023 sebesar 25,90 juta orang, menurun sebanyak 0,46 juta terhadap bulan September 2022 dan menurun sebesar 0,26 juta orang terhadap bulan Maret 2022. Nah, untuk data kedua menunjukkan bahwa persentase penduduk miskin perkotaan pada bulan Maret tahun 2023 sebesar 7,29%, menurun dibandingkan pada bulan September 2022 yang sebesar 7,53%. Sementara itu, persentase penduduk miskin pedesaan pada bulan Maret 2023 sebesar 12,22%. Menunjukkan menurun dibandingkan pada bulan September 2022 yang sebesar 12,36%. Selanjutnya, dibanding bulan September 2022, jumlah penduduk miskin bulan Maret 2023 di perkotaan menurun sebanyak 0,24 juta orang dari 11,96 juta pada September tahun 2022 menjadi 11,74 juta orang pada bulan Maret 2023. Sementara itu, pada periode yang sama, jumlah penduduk miskin pedesaan menurun sebanyak 0,22 juta orang dari 14,36 juta pada bulan September 2022 menjadi 14,16 juta pada bulan Maret 2023. Selanjutnya kita masuk dalam upaya mengatasi kesenjangan dan kemiskinan di Indonesia. Yang pertama, kebijakan pemerintah yang efektif. Adanya kebijakan pemerintah yang menekankan peningkatan infrastruktur desa, akses pendidikan, informasi, dan juga kesehatan gratis dapat membantu mengatasi kesenjangan sosial. Yang kedua, diberikannya bantuan modal. Pemerintah perlu memberikan bantuan modal bagi masyarakat untuk meningkatkan kemampuan ekonomi mereka. Nah, upaya ini menjadi salah satu kemungkinan dapat mengurangi angka kemiskinan di Indonesia. Kemudian yang ketiga, pengembangan pendidikan. Pemerintah perlu meningkatkan kualitas pendidikan di seluruh Indonesia untuk mendapatkan akses yang lebih baik dan meningkatkan peluang bagi perempuan dalam kehidupan ekonomi. Dan yang keempat, memberikan akses yang sama untuk seluruh masyarakat Indonesia. Masyarakat juga harus mempunyai akses yang sama dalam menggunakan berbagai fasilitas publik yang telah disediakan, mulai dari teknologi, ekonomi, pendidikan, hingga kesehatan. Akses yang sama inilah yang akan mengurangi kesenjangan sosial yang terjadi di masyarakat, sebab tidak ada perbedaan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Contohnya, berbagai program seperti bantuan operasional sekolah atau BOS yang diberikan untuk fasilitas pendidikan serta BPJS untuk kesehatan pada fasilitas kesehatan yang harus disamaratakan kepada masyarakat. Nah, yang kelima yaitu peningkatan infrastruktur. Pemerintah perlu meningkatkan infrastruktur desa, khususnya daerah-daerah yang dengan kondisi geografisnya tidak menguntungkan. Nah, hal tersebut dapat membantu meningkatkan akses masyarakat terhadap fasilitas dasar seperti air, listrik, dan juga jalan. Kemudian yang keenam, menciptakan kesadaran. Nah, dalam menciptakan kesadaran ini, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan ekonomi. Kesadaran ini dapat membantu masyarakat untuk memahami betapa pentingnya pendidikan dan pelatihan dalam mengatasi kemiskinan. Sekian sedikit yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.